Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Fajar Khatami dari kelompok 7 PSTIB dengan NPM 2255061007. Saya sekarang akan menjelaskan modul 4.1 tentang function. Function atau fungsi pada bahasa pemrograman adalah blok kode yang memiliki tugas tertentu dan dapat dipanggil dari bagian lain dari program. Fungsi digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terorganisir dengan baik, sehingga memudahkan dalam pengembangan, perawatan, dan penyebarluasan kode. Fungsi dapat menerima input atau argumen dari luar, mengolahnya, dan menghasilkan output yang dapat dikembalikan ke bagian pemanggil. Kegunaan fungsi. Fungsi dapat digunakan untuk meringkas kode yang kemungkinan akan digunakan secara berulang-ulang dalam suatu program, sehingga program menjadi lebih ringan. Programmer yang baik dan teliti akan membagi suatu kode, lebih tepatnya problem, menjadi bagian-bagian kecil yang terisolasi, kemudian baru akan menyandikan atau merumuskan algoritmanya ke dalam suatu fungsi. Kegiatan ini akan memudahkan pekerjaan dan efisiensi program, karena setiap potongan kode dapat dikodekan secara terpisah dan diuji secara terpisah. Proses memisahkan kode yang kompleks menjadi bagian terisolasi dengan menggunakan fungsi disebut dengan decomposition. Decomposition atau dekomposisi berfungsi untuk memecah suatu kode yang kompleks menjadi suatu bagian yang terisolasi sehingga lebih mudah untuk ditangani. Dekomposisi dapat mempermudah dalam membagi tugas di dalam suatu tim, sehingga masing-masing programmer memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kemudian, hasil kerja dari masing-masing programmer tersebut akan digabungkan ke dalam suatu modul yang menghasilkan final product. Ada tipe-tipe fungsi pada Python. Yang pertama ada built-in function, fungsi yang sudah disediakan Python secara default, contohnya print, len, range, dan sebagainya. Yang kedua ada fungsi user-defined, fungsi yang dibuat oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Fungsi ini dapat didefinisikan dengan menggunakan kata kunci def, seperti contoh berikut: def, nama, underscore fungsi, argumen, dan pada baris selanjutnya ada badan fungsi. Yang ketiga ada lambda function, fungsi tanpa nama anonymous yang dapat digunakan sebagai argumen pada fungsi lain. Fungsi ini didefinisikan dengan menggunakan kata kunci lambda. Contoh lambda functions kali underscore 2 itu sama dengan lambda x titik 2 x dikali 2. Yang keempat ada pre-installed module function. Pre-installed module pada bahasa pemrograman Python adalah kumpulan modul atau pustaka perangkat lunak yang telah disediakan secara default oleh Python dan dapat digunakan tanpa harus menginstal pustaka tambahan. Pustaka-pustaka ini dapat diinstal menggunakan PIP atau Python Package Manager atau melalui manajer pustaka lainnya yang tersedia untuk Python. Cara membuat fungsi pada Python. Fungsi pada Python diawali dengan keyword def atau yang berarti for define. Setelah kata def, kita menuliskan nama dari fungsi tersebut. Aturan penamaan fungsi ini sama dengan aturan penamaan pada variabel. Setelah nama fungsi terdapat sebuah tanda kurung yang di dalamnya dapat diisi dengan parameter. Ini dapat diisi dan ataupun tidak dapat diisi sesuai dengan kebutuhan. Baris setelahnya adalah baris di bawah def tersebut adalah badan dari fungsi yang akan dibuat. Di sini ada contoh penggunaan fungsi. Di sini terdapat program yang belum menggunakan fungsi. Di sini program tersebut dituliskan berulang kali. Dan di sini ada print, enter a value, dan variabel a, integer, input. Dan di sini pun ditulis ulang lagi di bawahnya sama, tetapi variabelnya berbeda. Maka outputnya adalah enter a value 1, enter a value 2, dan enter a value 3. Di sini di input angka 1, 2, dan 3 pada variabel A, B, dan C. Dan jika kita menggunakan fungsi, maka program tersebut akan lebih sederhana. Di sini kita hanya membuat satu fungsi, yaitu def myFunction, fungsi yang bernama myFunction, dan mempunyai badan fungsi yaitu print enter a value. Di sini A sama dengan integer input.
Maka untuk memanggil fungsi tersebut, kita hanya perlu menuliskan nama fungsinya dan parameter. Di sini kita memanggil fungsi sebanyak 3 kali, maka output yang keluar adalah badan fungsi ini yang ditampilkan sebanyak 3 kali, yaitu enter a value pertama 1, enter a value yang kedua adalah 2, dan enter a value yang ketiga adalah 3. User define functions yang selanjutnya adalah program setelah menggunakan fungsi. Di sini ada menghitung volume bangun ruang kubus. Di sini volume kubus 4 dipangkatkan dengan 3. Dicetak volume kubus adalah hasil dari perhitungan variabel vol kubus di atas. Jika sisi kubus sama dengan 7 cm, maka volume kubus adalah 7 dipangkatkan dengan 3. Maka akan menghasilkan output volume kubus adalah 64 dan volume kubus adalah 343. Dan setelah menggunakan fungsi di sini, kita membuat fungsi def volume yang bernama volume dan menggunakan parameter sisi. Di sini vol sama dengan sisi dipangkatkan dengan 3. Selanjutnya balik lagi ke vol di sini. Maka kita selanjutnya adalah menulis variabel vol kubus dan memanggil fungsi yaitu volume dengan parameter 4. Maka di sini akan mencetak volume kubus adalah volume kubus yang tadi di atas ada variabel volume kubus. Hasilnya adalah hasil dari perhitungan fungsi di atas, yaitu vol sama dengan sisi parameter dikali dengan dipangkatkan dengan 3. Maka 4 dipangkatkan dengan 3 adalah 64. Begitu dengan jika sisinya kubus adalah 7 cm, maka volume kubus adalah volume dengan parameter 7. Fungsi yang di atas ini memiliki parameter 7. Maka parameter tadi akan dipangkatkan dengan 3 dan hasilnya adalah 343. Cara kerja fungsi adalah ketika kita memanggil sebuah fungsi Python, akan mengingat tempat atau baris di mana fungsi tersebut berada dan langsung melompat ke dalam fungsi yang dipanggil itu. Lalu function body akan dieksekusi. Ketika baris fungsi berakhir, Python akan kembali persis ke tempat atau baris setelah fungsi tersebut pertama kali dipanggil. Fungsi ini tidak dapat dipanggil sebelum kita membuat fungsi tersebut. Jadi kita harus membuat fungsi tersebut dulu, baru di bawahnya kita menuliskan source code untuk memanggil fungsinya. Kalau tidak, kita tidak bisa memanggil fungsinya. Nah, seperti ini. Kita tidak dapat memanggil fungsi yang didefinisikan pada saat pemanggilan. Memanggil fungsi yang belum didefinisikan pada saat pemanggilan. Pada source code di atas, Python akan mengeluarkan output error message. Di sini kita memanggil fungsi dulu, baru membuat fungsinya. Python membaca kode secara terurut dari atas ke bawah, artinya fungsi harus diletakkan sebelum pemanggilan. Sekian dari penjelasan modul 4.1 tentang fungsi. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.